Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ainun Najib, NIM D 2018-1064, mahasiswa KPI IAIN Jember. Kali ini saya akan membahas tentang agama. Seperti yang kita ketahui, pembahasan mengenai agama masih menjadi hal yang cukup sensitif. Meskipun kini kesadaran mengenai pentingnya topik ini dibahas di depan umum, dalam berbagai perspektif sudah banyak bermunculan, seperti sosiologi agama yang merupakan studi tentang sosial. Sosiologi agama berusaha untuk menemukan prinsip-prinsip umum mengenai hubungan agama dan masyarakat. Pengertian agama secara etimologis bahasa yaitu berasal dari bahasa Indo-Jerman yang asal katanya gam, identik dengan kata go dalam bahasa Inggris yang artinya jalan atau cara-cara berjalan untuk mencapai keridhaan Tuhan. Dalam pengertian lain, kata agama berasal dari bahasa Sanskerta. Pengertian ini terdapat dalam kitab Upadecca yang berisi tentang ajaran-ajaran agama Hindu. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa agama tersusun dari kata a yang berarti tidak dan gam yang berarti jalan. Dalam bentuk harfiahnya, kata agama berarti tetap di tempat, langgeng, abadi, diwariskan secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Harun Nasution mengartikan dari bahasa Arab bahwa kata agama dalam bahasa Arab diterjemahkan menjadi ad-din, yang mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, dan kebiasaan. Dari ketiga pengertian ini, yang dimaksud agama secara etimologis adalah jalan yang dipilih agar hidup manusia tidak kacau, lebih teratur, yang secara tetap dijalani demi kehidupan langgeng dan mulia kelak. Pengertian agama secara terminologi. Secara terminologi, dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, agama diartikan aturan atau tata cara hidup manusia yang menyangkut hubungannya dengan Tuhan, sesama, dan alam. Menurut Emil Durkheim mengatakan bahwa agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Kita sebagai umat beragama semaksimal mungkin berusaha untuk terus meningkatkan keimanan kita melalui rutinitas ibadah, mencapai rohani yang sempurna kesuciannya. Yang kedua, menurut Harun Nasution, bahwa agama dilihat dari sudut muatan atau isi yang terkandung di dalamnya, merupakan suatu kumpulan tentang tata cara mengabdi kepada Tuhan yang terhimpun dalam suatu kitab. Selain itu, beliau mengatakan bahwa agama merupakan suatu ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi. Yang ketiga, menurut A.M. Saifuddin menyatakan bahwa agama merupakan kebutuhan manusia yang paling esensial yang bersifat universal. Karena itu, agama merupakan kesadaran spiritual yang di dalamnya ada satu kenyataan di luar kenyataan yang nampak ini, yaitu bahwa manusia selalu berharap belas kasihnya, bimbingnya, serta belayannya, yang secara ontologis tidak bisa diingkari, walaupun oleh manusia yang mengingkari agama komunis sekalipun. Menurut Sultan Takdir Ali Shahbana, agama adalah suatu sistem kelakuan dan perhubungan manusia yang berpokok pada perhubungan manusia dengan rahasia kekuasaan dan kegaiban yang tiada terhingga luasnya, dan dengan demikian memberi arti kepada hidupnya dan kepada alam semesta yang mengelilinginya. Yang kelima, menurut Sidi Ghazalba menyatakan bahwa religi agama adalah kecenderungan rohani manusia yang berhubungan dengan alam semesta, nilai yang meliputi segalanya, makna yang terakhir,
hakikat dari semua itu. Dari kelima pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya memiliki titik persamaan. Semua meyakini bahwa agama merupakan satu, kebutuhan yang paling esensial. Yang kedua, adanya kesadaran di luar diri manusia yang tidak dapat dijangkau olehnya. Yang ketiga, adanya kesadaran dalam diri manusia bahwa ada sesuatu yang dapat membimbing, mengarahkan, dan mengasihi di luar jangkauannya. Ruang lingkup agama. Dalam semua agama terdapat beberapa ruang lingkup, dan itu menjadi pedoman pokok bagi agama tersebut. Antara lain adalah keyakinan kredial. Keyakinan, yaitu keyakinan akan adanya sesuatu kekuatan supranatural yang diyakini mengatur dan mencipta alam. Peribadatan, yaitu tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai konsekuensi atau pengakuan dan ketundukannya. Sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya atau alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinannya tersebut. Aspek-aspek agama dalam perspektif sosiologi Kunjaningrat mempunyai konsep bahwa tiap-tiap agama merupakan suatu sistem yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, emosi keagamaan yang menyebabkan manusia menjadi religius. Yang kedua, sistem kepercayaan yang mengandung keyakinan serta bayangan-bayangan manusia tentang sifat Tuhan serta tentang wujud dari alam gaib, supranatural. Sistem upacara religius yang bertujuan mencari hubungan manusia dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang mendiami alam gaib. Yang keempat, kelompok-kelompok religius atau kesatuan-kesatuan sosial yang menganut sistem kepercayaan dan meyakini sistem upacara-upacara keagamaan. Variabel agama. Variabel agama. Dalam bahasa sehari-hari, variabel sering diartikan sebagai faktor-faktor yang dikaji dalam penelitian. Menurut konsep aslinya yang dimaksud variabel adalah konsep yang memiliki keragaman nilai. L.B. Brown dalam bukunya Psychology and Religion memberikan 5 variabel agama yang meliputi behavior atau praktek-praktek yang menggambarkan keadaan agama. Dikembangkan biasanya melalui kerap tidaknya pergi ke gereja, membaca Injil, dan sebagainya. Belief, iman biasanya dihubungkan dengan kerangka kepercayaan yang umum dan tertentu. Experience, dan kesadaran tentang sesuatu yang transenden yang dapat memberikan dasar yang kokoh bagi kehidupan keagamaan. Yang keempat, involvement, dengan suatu jamaah yang menyatakan diri sebagai suatu institusi ilahi, sikap dan kepercayaan. Consequential effect, dari pandangan-pandangan keagamaan dalam tingkah laku yang non-agama dan dalam tingkah laku moral. Jadi, dapat disimpulkan dari penjelasan ini bahwa agama adalah jalan menuju kebahagiaan. Agama merupakan jalan hidup yang harus ditempuh oleh manusia untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, dan sejahtera. Bahwa jalan hidup yang dimaksud berupa aturan, nilai atau norma yang mengatur kehidupan manusia yang dianggap sebagai kekuatan mutlak, gaib dan suci yang harus diikuti dan ditaati. Aturan tersebut ada, tumbuh dan berkembangnya kehidupan manusia, masyarakat, dan budaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.